Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novem Elisha. Di sini saya dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasi masalah kasus. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, konsolidasi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang perseroan terbatas atau lebih untuk mengaburkan dirinya dengan cara mendirikan suatu perseroan terbatas yang baru, karena hukum memperbolehkan aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan terbatas yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Adapun masalah khusus antara lain: 1. Laba antar perusahaan, 2. Obligasi antar perusahaan, 3. Preferen dan saham biasa anak, 4. Dividen saham anak. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delvi Rando. Saya akan membahas tentang laba antar perusahaan. Apa sih itu laba antar perusahaan? Sesuai dengan tujuan dan konsep di dalam penyajian laporan keuangan yang dikonsolidasi, maka laba rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antar perusahaan tersebut tidak boleh diakui. Di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi, laba atau rugi serta kenaikan atau penurunan nilai barang, jasa, maupun harta tak bergerak yang telah diakui oleh masing-masing pihak harus dihapuskan atau dieliminasi. Di dalam laba antara perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu laba atas sediaan. Nah, laba atas sediaan itu dibagi dua juga. Yang pertama penjualan oleh induk dan kedua penjualan oleh anak. Nah, itu dia sama-sama penguasaannya 100% dan nggak boleh kurang dari 100%. Semua penguasaannya baik menggunakan metode equity maupun metode cost, sistem pencatatannya adalah sama. Yang kedua, laba atas aktiva yang disusutkan itu sama aja penjelasannya dengan laba atas sediaan. Terima kasih. Yang kedua ada obligasi antar perusahaan. Nah, di dalam neraca yang dikonsolidasikan, hutang dan piutang antar perusahaan yang berafiliasi akibat terjadinya pemilikan obligasi atau surat hutang ialah transaksi jual beli berupa barang dagang. Jasa maupun fasilitas-fasilitas produksi lainnya harus dieliminasikan, sehingga hanya obligasi yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan yang berafiliasi yang dilaporkan sebagai hutang obligasi. Masalah obligasi antar perusahaan, metode pencatatannya hanya dibedakan berdasarkan pada penjualan oleh induk dan penjualan oleh anak. Yang ketiga ada saham preferen dan saham biasa anak. Nah, di dalam perusahaan dikenal dengan adanya saham biasa dan saham preferen atau prioritas. Oleh karena saham prioritas memiliki hak istimewa dibandingkan dengan saham biasanya, untuk itu kita perhatikan masing-masing dari jenis saham tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Asih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Kurniawan. Adapun sifat dari saham preferen adalah sebagai berikut. A. Tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi atau TKTB, yaitu keadaan di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan hanya sebatas nominalnya saja. B. Kumulatif dan tidak berpartisipasi atau KTB adalah keadaan di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan hanya sebatas nominalnya saja, namun terdapat hak atas dividen. C. Tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh atau TKB, yaitu keadaan di mana hak atas dividen hanya terjadi apabila perusahaan hanya mengalami laba saja. D. Kumulatif dan berpartisipasi penuh atau KB, yaitu hak mencakup atas kekayaan bersih dan laba perusahaan. Poin keempat, dividen saham perusahaan anak. Apabila saham bonus ini dibagikan oleh perusahaan anak, maka dalam laporan keuangan perusahaan anak, jumlah modalnya akan berubah. Namun, jika dilihat dari perusahaan induk dan juga pemilik saham yang lain, maka tidak terjadi perubahan apapun dalam porsi kepemilikannya, kecuali jika saham yang beredar jumlahnya ditambah atau kepemilikan dari saham perusahaan induk dan juga pemegang saham yang lain ditambah. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.